Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Waldi, NPM 2003 021045, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu yang pertama, perbedaan bank syariah dan bank konvensional dan produk-produk bank syariah dengan mata kuliah manajemen pemasaran perbankan syariah yang diampu oleh Bapak David Ahmad Yani MM. Yang pertama, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, prinsipnya. Bank konvensional dan bank syariah, yang pertama ada pada prinsipnya. Pelaksanaan bank konvensional, mereka beraktivitas dengan prinsip konvensional yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga selalu aktivitas keuangannya menganut prinsip Islam. Yang kedua, tujuannya. Tujuannya bank konvensional dan bank syariah adalah tujuan bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum, sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tapi juga pada penerapan nilai syariahnya, sehingga aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Yang kedua, sistem operasionalnya. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang ketiga ada pada sistem operasionalnya. Pada konvensional, penerapan suku bunga dan perjanjian serta umum yang didasarkan pada aturan nasional. Pada bank syariah tidak menerapkan bunga dan dalam transaksinya karena mereka menganggap bunga sebagai bagian dari riba. Yang keempat, pengelolaan dana. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang selanjutnya yaitu pengelolaan dana. Bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah naungan undang-undang, sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dari nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Yang kelima, hubungan nasabah dan bank. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang kelima yaitu pada hubungan antara nasabah dan pihak bank. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debutir dan kredit. Nasabah berperan sebagai kredit, sementara pihak bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjualan, pembeli, kemitraan, sewa, dan sewa dalam penggunaan akad mudharabah, istihah, dan salam. Pihak bank berperan sebagai penjualan dan nasabah sebagai pembeli. Kita melakukan akad musyarakah dan murabah, maka hubungan yang berlaku adalah kementerian, sedangkan akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Sedangkan yang keenam, pengawas kegiatan. Pengawas kegiatan pada bank konvensional atau bank syariah, pengawasan kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, namun pihak pengawasannya yang berbeda. Segala aktivitas bank konvensional akan diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Yang kedua, kesepakatan formal. Melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan menyertakan hukum Islam. Yang kedelapan, denda. Dalam bank konvensional terdapat denda yang harus dibayar nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran, sedangkan bank syariah tidak ada aturan denda bagi nasabah saat telat dalam
lambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Yang kesembilan, keuntungan. Pada bank konvensional, keuntungan dapat dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Sementara itu, bank syariah keuntungannya yang diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan. Ke-10, bunga. Perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang terakhir, dalam sistem bunga, perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol. Yang kedua jenisnya. Bank ini jika bank konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut. Bank syariah akan menggunakan imbalan, hasil atau nisbah. Yang kedua yaitu produk-produk bank syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penariknya melalui beberapa keuntungan dan sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penerapan bisa menggunakan buku tabungan atau ATM, slip penerapan, dan juga melakukan metode pencagih lainnya. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah menguntungkan, yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Selanjutnya, gadai syariah. Akad gadai syariah dalam prakteknya barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang, manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi jika barang gadai telah dijual. Selanjutnya, giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa guru yang diberikan syariat adalah hidup berdasarkan prinsip wadiah dan mudarobah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pemberian syariah. Pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah dan di unit usaha syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.